Salam target bola. Perjalanan timnas Indonesia arungi pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sungguh di luar ekspektasi kita. Timnas yang sama sekali tak diunggulkan, justru saat ini timnas Garuda lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kami channel Target Bola akan merangkum perjalanan timnas Indonesia dari babak ke-1 hingga babak ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan pada tanggal 27 Juli 2023 yang lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia dalam keikutsertaannya berkiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini harus memulai dari babak pertama karena timnas Garuda pada saat itu berada di peringkat 28 Asia. Sedangkan regulasi dari AFC, tim yang berada di peringkat ke-1 hingga ke-26 Asia langsung lolos ke putaran kedua. Dengan begitu, tim-tim mapan ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina langsung lolos ke putaran kedua. Sedangkan timnas Garuda harus melangkah bersama dengan tim-tim mediocre ASEAN seperti Myanmar, Timor Leste, Laos, Singapura, dan Brunei. Hasil undian di putaran babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus menghadapi sesama tim ASEAN yaitu Brunei Darussalam. Melawan Brunei diprediksi timnas Garuda bakal menang mudah, dan memang hal itu terjadi. Di laga leg pertama yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia berstatus tuan rumah dan menang mudah kalahkan Brunei dengan skor telak 6-0. Untuk laga leg kedua yang dimainkan di Brunei, timnas Garuda kembali menang. Anak asuh coach Sintayong gilas Brunei dengan skor 6-0. Dengan agregat 12-0, antarkan timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran kedua, timnas Indonesia bergabung di grup F bersama unggulan pertama timnas Irak, Vietnam, dan Filipina. Di putaran kedua, regulasinya sama dengan menggunakan sistem home away. Di laga pertama pada putaran kedua ini, timnas Indonesia melawat ke Irak pada tanggal 16 November 2023. Hasilnya timnas Garuda harus mengalami kekalahan telak dari Irak dengan skor 5-1. Timnas sempat membalas gol semata wayangnya lewat aksi pemain Sen Patinama di menit 48. Di matchday kedua, tepatnya di tanggal 21 November 2023, timnas Indonesia kembali away ke kandang Filipina. Hasilnya cukup menjanjikan dengan menahan tuan rumah Filipina dengan skor akhir 1-1. Satu gol timnas dilesatkan oleh Sadil Ramdhani di babak kedua menit ke-70. Di matchday ketiga, tepatnya di tanggal 21 Maret 2024, timnas untuk pertama kalinya bermain di kandang dengan menyambut musuh bebuyutannya sesama tim ASEAN yaitu Vietnam. Di laga itu timnas sukses kalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Satu-satunya gol tercipta dilakukan oleh winger timnas yaitu Egy Maulana Fikri di menit ke-52. Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana bagi timnas Garuda di putaran kedua. Di matchday keempat, tepatnya di tanggal 26 Maret 2024, timnas Indonesia away ke kandang Vietnam. Laga ini dianggap sebagai laga balas dendam bagi Vietnam
yang sebelumnya mereka kalah tipis 0-1 dari Indonesia. Justru ekspektasi para pemain maupun supporter timnas Vietnam berbanding terbalik. Di luar dugaan, mereka justru kalah telak 0-3 dari timnas Garuda. Gol pertama timnas diciptakan oleh Jai Izes di menit 9 lewat aksi sundulan kepala. Gol kedua diciptakan oleh Ragnar Orapmangun di menit 23. Dan gol pamungkas timnas dibukukan oleh Ramadan Sananta di menit 90+6 di akhir babak kedua. Di matchday kelima, tepatnya tanggal 6 Juni 2024, timnas Indonesia menyambut tim kuat timnas Irak. Hasilnya timnas kembali kalah dari Irak dengan skor 0-2. Di laga terakhir pada matchday ke-6, tepatnya tanggal 11 Juni 2024, timnas Indonesia menjamu Filipina. Timnas diharapkan mampu atasi Filipina. Dengan kemenangan di laga akhir ini bisa memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Sesuai prediksi, timnas Garuda mampu kalahkan Filipina dengan skor 2-0. Gol timnas Indonesia pada saat itu diciptakan oleh The Professor Tom Hayek di menit 32. Dan gol lainnya dicetak oleh Rizky Ridho di menit 56. Untuk di daftar klasemen akhir pada putaran kedua, babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup F, timnas Irak berstatus juara Grup F, memimpin klasemen dengan mengumpulkan 18 poin. Untuk timnas Indonesia berhak lolos dengan berstatus runner-up terbaik, dengan catatan rekor menang 3 kali, seri 1 kali, dan kalah 2 kali, dengan mengumpulkan total poin 10. Untuk timnas Filipina dan terkhusus Vietnam gagal lolos ke putaran ketiga. Putaran ketiga. Di putaran ketiga, timnas Indonesia tergabung di grup C. Di grup ini terbilang grup neraka. Dihuni tim-tim unggulan seperti timnas Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ketiga tim ini merupakan tim-tim peserta yang selalu lolos ke Piala Dunia. Kemudian tim berikutnya adalah Bahrain, China, dan timnas Indonesia. Di putaran ketiga ini, pelatih Sintayong diberikan tugas berat oleh PSSI dengan menargetkan timnas Garuda lolos ke putaran keempat, babak kualifikasi Piala Dunia. Dengan syarat harus menduduki minimal 3 atau 4 besar di klasemen akhir. Untuk tim di peringkat ke-1 dan 2 langsung lolos ke babak utama Piala Dunia 2026. Di laga pembuka pada matchday pertama di tanggal 6 September 2024, timnas Indonesia melakukan pertandingan berat away ke kandang Arab Saudi. Secara peringkat FIFA dan kualitas maupun head to head, timnas Arab Saudi jauh lebih diunggulkan di laga ini. Namun di luar dugaan, timnas Garuda mampu mengimbangi permainan timnas Arab Saudi. Walau bermain sebagai tim tamu, timnas Indonesia bermain pede dengan mengandalkan strategi defense yang baik. Hasilnya timnas Garuda menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Gol timnas saat itu diciptakan oleh Sandy Walsh di menit 19. Di matchday kedua, tepatnya di tanggal 10 September 2024, timnas Indonesia menyambut tim unggulan Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil seri melawan Arab Saudi di laga sebelumnya membuat anak asuh besutan pelatih Sintayong bermain efisien dan disiplin. Hasilnya timnas Garuda mampu menahan tim kuat Australia dengan skor 0-0. Walau hanya mampu bermain seri di kandang, pencapaian timnas Indonesia menahan Australia
merupakan prestasi tersendiri dan gemilang. Pasalnya, Indonesia di level senior belum pernah mampu menahan imbang Australia, apalagi bisa kalahkan Australia. Di matchday ketiga, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2024, timnas Indonesia kembali away ke kandang Bahrain. Menghadapi Bahrain, timnas lebih optimis. Hal ini dikarenakan timnas Garuda mampu menahan seri Arab Saudi di laga sebelumnya. Sesama tim Timur Tengah, tentunya permainan Bahrain akan sama dengan Arab Saudi. Hasilnya, timnas Indonesia mampu menahan seri Bahrain dengan skor 2-2. Dua gol timnas diciptakan oleh Ragnar Orosmaun di menit 45 dan Rafael Sturridge di menit 74. Di matchday keempat, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2024, timnas lagi-lagi menjalani laga away, kali ini ke kandang China. China kalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1. Gol timnas diciptakan oleh Tom Haye di menit ke-86. Walau kalah secara permainan, timnas Garuda bermain sangat apik, mampu mengurung China yang berstatus tuan rumah. Di matchday kelima, tepatnya di tanggal 15 November 2024, timnas Indonesia menyambut tim kuat Asia, timnas Jepang. Dilihat dari segi apapun, timnas Jepang jauh di atas kita. Penampilan luar biasa timnas Jepang putaran ketiga ini sangat gemilang. Timnas Jepang belum terkalahkan dan hanya seri sekali saat sua Australia. Di laga ini, timnas Garuda harus menelan pil pahit, kalah telak dari Jepang 0-4. Di matchday ke-6, tepatnya di tanggal 19 November 2024, timnas Indonesia menjamu Arab Saudi. Ini merupakan laga leg kedua bagi kedua tim ini. Timnas Indonesia membuat bangga dengan memenangkan pertandingan kontra Arab Saudi dengan skor 2-0. Marcelino Ferdinand mencetak brace di laga ini. Gol pertama Lino diciptakan di menit 32 dan gol berikutnya di menit ke-57. Dengan hasil timnas ini, untuk daftar klasemen sementara, timnas Indonesia berada di posisi ketiga. Dengan catatan, menang 1 kali, seri 3 kali, dan kalah 2 kali. Itulah rangkuman perjalanan timnas Indonesia dalam kiprahnya mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mulai dari babak pertama hingga masuk ke putaran babak ketiga. Semoga saja di sisa laga, timnas Garuda nanti mampu mencapai target minimal yang sudah ditentukan oleh PSSI dengan berada di peringkat 4 besar klasemen akhir. Atau di luar ekspektasi kita semua, timnas justru mampu menyodok di peringkat kedua dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. So, untuk semua pecinta timnas Garuda, tetap doakan dan dukung timnas Indonesia dalam kiprahnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan sangat berarti buat kami. Terima kasih.